bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, kembali lagi kita berjumpa dalam program Renungan Harian dari Jemaat GKI Efratawosi Manokwari, Papua Barat. Semoga kita dalam keadaan sehat-sehat semua, dan biarlah kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di saat ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami puji, kami sembah, kami agungkan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan. Engkau baik dan terlalu baik Bapa. Ini terbukti Engkau masih memberikan kami napas kehidupan ini. Kami boleh ada, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyadari ya Tuhan, kalau dengan keberadaan kami sendiri, kami tidak mampu untuk mengartikan akan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau menolong kami, memberikan hikmat dan kemampuan bagi kami. Biarlah ketika kami membaca, merenungkan firman-Mu, kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan di saat ini. Terima kasih Bapa di sorga. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa kepadamu. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan di saat ini terambil dari Perjanjian Baru, Matius 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15a, dengan perikop pembacaan yaitu Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Beginilah firman Tuhan. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka berkata kepadanya, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Maksud mereka ialah supaya dapat mempersalahkan dia. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya? Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu, boleh berbuat baik pada hari Sabat." Lalu kata Yesus kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan di saat ini. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus, mulai sekarang sampai kekal selama-lamanya.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pembacaan firman Tuhan di saat ini yang terdapat dalam Matius 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-15a dan menjadi tema renungan di saat ini, yaitu belas kasihan Yesus. Belas kasihan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bagian pembacaan firman Tuhan di saat ini menceritakan pada waktu itu para murid Tuhan Yesus, dia memetik gandum di ladang pada hari Sabat. Di ladang gandum itu orang-orang Yahudi mempersalahkan dan mempersoalkan para murid-muridnya yang memetik gandum pada hari Sabat. Dari sana Tuhan Yesus pergi dan masuk ke rumah ibadat mereka. Di rumah ibadat itu ada seorang yang sebelah tangannya lumpuh dan tidak dapat digerakkan. Mereka bertanya kepada Tuhan Yesus, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Lalu Tuhan Yesus tergerak belas kasihannya dan orang itu disembuhkannya, sehingga membuat orang-orang Farisi itu bersekongkol untuk membunuh dia. Mereka merencanakan untuk mempersalahkan dia. Ini bisa kita lihat dalam pembacaan kita dari ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dari ayat ini kita melihat bahwa pertanyaan orang-orang Farisi itu bukanlah tanpa maksud dan tujuan. Mereka merencanakan hal-hal yang jahat melalui pertanyaan, "Bolehkah menyembuhkan orang pada hari Sabat?" Pertanyaan ini adalah modus untuk menjebak dan menyalahkan Tuhan Yesus supaya mereka memperoleh cara untuk mempersalahkan dia. Artinya mereka benar-benar merencanakan hal-hal yang jahat. Kalau dia menjawab seperti yang mereka inginkan, menyembuhkan orang pada hari Sabat, maka ada alasan untuk menangkap dia. Namun Bapak Ibu, dari semula Tuhan Yesus sudah mengetahui maksud orang-orang Farisi. Bahkan Tuhan Yesus juga mengetahui keberadaan orang-orang yang sebelah tangannya mati itu adalah rekayasa mereka. Dan dengan demikian mereka mudah untuk menuduh Tuhan Yesus pada hari Sabat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang benar Tuhan Yesus mengetahui kalau mereka merencanakan dan menuduhnya. Lalu mereka membawanya ke hadapan para imam kepala dan para tua orang Yahudi, bahwa dia harus diadili dengan tuduhan dan yang sudah melanggar peraturan tentang hari Sabat. Ini bisa kita melihat di ayatnya yang ke-11. Dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Jika seorang dari antara kamu mempunyai seekor domba, dan domba itu terjatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, tidakkah ia akan menangkapnya dan mengeluarkannya?" Dari ayat ini Bapak Ibu, kita melihat sungguh Tuhan Yesus, Anak Allah Bapa yang Maha Tahu, mengetahui niat jahat dari orang-orang Farisi. Oleh karena itu, Tuhan Yesus, dia tidak menjawab seperti apa yang mereka harapkan. Justru Tuhan Yesus dia menggunakan pertanyaan untuk menunjukkan sikap, kebiasaan dan perbuatan mereka yang lebih menyayangi harta milik mereka daripada
berbuat kebaikan. Dari pertanyaan mereka, orang-orang Farisi ini hanya ingin membuat alasan untuk mempersalahkan dia. Dan dalam kenyataan hidup, mereka sungguh-sungguh terlalu jahat, egois, dan ingin menang sendiri. Ketika Tuhan Yesus melihat mereka tidak dapat lagi memberikan jawaban atas pertanyaannya, Tuhan Yesus bertanya kepada mereka sambil menjelaskan bahwa berbuat baik pada hari Sabat itu diperbolehkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Ini bisa kita lihat dalam pembacaan kita tadi di ayat yang ke-12. Di sini kita melihat bahwa pertanyaan Tuhan Yesus ini sungguh-sungguh membuat mereka terdiam. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Apa artinya kehidupan seekor domba jika dibandingkan dengan kehidupan manusia? Kemudian berkatalah Tuhan Yesus kepada orang yang di sebelahnya, kepada orang yang di sebelah tangannya mati, ulurkanlah tanganmu. Tangan orang itu segera pulih dan sembuh dan dapat digerakkan dengan baik. Ini kita baca di ayatnya yang ke-13. Sungguh Bapak Ibu, begitu dahsyat kuasa Tuhan, yang merasa sukacita karena perkenanan dan belas kasihan dari Tuhan Yesus yang sudah menyembuhkannya. Kita bisa lihat itu di ayatnya ke-14 dan ke-15. Dikatakan, lalu keluarlah orang-orang Farisi dan bersekongkol untuk membunuh dia. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka, lalu menyingkir dari sana. Di ayatnya yang ke-14 dan ke-15 ini, walaupun banyak orang sudah terkagum karena penyembuhan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, namun Bapak Ibu, tidak demikian halnya dengan orang-orang Farisi. Ada rasa dendam, ada rasa dengki, benci, dan marah semakin tak terbendung. Akhirnya mereka keluar dan mengadakan persekongkolan untuk membunuh Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari konteks pembacaan firman Tuhan di saat ini diberi tema bagi kita, belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan dalam pembacaan firman Tuhan ini sudah jelas bahwa orang-orang Farisi ingin menjebak dan menyalahkan Tuhan pada hari Sabat. Mereka lupa akan fungsi dan tugas mereka. Mereka tidak memiliki rasa kasih terhadap sesama manusia. Dalam hal ini, orang Farisi sangatlah jahat, egois, dan menang sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, situasi ini juga sering terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Terkadang Bapak Ibu kita ingin menang sendiri, tidak pernah mengakui kelebihan orang dan menghormati kelebihan orang lain. Atau pada zaman sekarang ini, mungkin kita tidak akan mendapati orang-orang Farisi yang sejahat ini. Namun Bapak Ibu, hal ini tidak berarti bahwa tidak ada orang yang memiliki rencana jahat di sekitar kita berada. Ketika kita berbuat kebaikan, baik itu di sekitar tempat kita berada, dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kita, bisa saja ada orang yang tidak suka. Seringkali apa yang kita lakukan untuk kebaikan
Misalnya menolong orang yang lagi dalam kesusahan dan orang tersebut sangat membutuhkan pelayanan kita, membutuhkan bantuan kita. Tetapi terkadang ada saja orang yang menganggapnya sebagai pencitraan, cari muka atau cari perhatian. Bapak Ibu, ini adalah satu tantangan ketika kita datang untuk melayani. Firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-10. Selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik. Oleh sebab itu, tetaplah berbuat baik karena Tuhan Yesus berkenan kepada orang-orang yang selalu berbuat baik. Sama halnya dengan apa yang dilakukan Tuhan Yesus pada masa itu, di mana orang-orang Farisi menganggap apa yang dilakukan oleh Yesus dengan menyembuhkan orang mati di sebelah tangannya adalah perbuatan yang salah karena dilakukan pada hari Sabat. Sebab menurut mereka sangatlah bertentangan dengan peraturan atau adat istiadat mereka, atau tepatnya menurut mereka bahwa perbuatan yang dilakukan Yesus sudah melanggar hukum atau peraturan. Selanjutnya kita melihat dalam konteks pembacaan firman Tuhan di saat ini, di mana Yesus yang melihat kebutuhan yang mendesak, yaitu kesembuhan yang sangat diharapkan oleh orang lumpuh atau orang yang mati sebelah tangan dengan belas kasihan dari Tuhan. Tetapi semuanya itu boleh terwujud atau dikabulkan oleh Tuhan karena orang tersebut sungguh-sungguh percaya dan beriman kepada mukjizat kesembuhan dari Tuhan Yesus. Yesus melihat dalam diri orang yang lumpuh itu bahwa orang tersebut hatinya tulus dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka ia pun sembuh seperti yang diinginkannya. Yesus tidak bertanya-tanya lagi, tetapi ia langsung bertindak melakukannya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita sungguh-sungguh beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus, maka kapan saja Dia dapat melakukan mukjizat kesembuhan kepada kita yang sakit, yang mengalami kesakitan di zaman sekarang ini. Melalui doa-doa yang kita naikkan kepada Tuhan, seturut dengan kasih dan kehendak-Nya, tentunya bagi kita. Yesus tidak harus melihat hari, sebab kita membutuhkan pertolongan. Memang saat ini kita tidak lagi melihat secara nyata seperti pada zaman di mana Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang terlihat langsung di tengah-tengah orang banyak. Tetapi kita sebagai orang percaya tetap dapat menaikkan doa, meminta kesembuhan kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini menyempurnakan itu ke dalam hati dan pikiran kita melalui kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, dan kita dimampukan untuk belajar kebenaran firman Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Kita masuk dalam doa. Kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa kami yang di sorga. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu bagi kami, di mana sesaat lamanya kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman Tuhan yang hamba sampaikan di saat ini sangat terbatas. Tapi kami percaya kuasa Tuhan tidak terbatas
untuk menyempurnakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk kami mau belajar akan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menguatkan kami. Firman-Mu memulihkan iman kami. Firman-Mu menguatkan kami. Tuntunlah kami Tuhan, untuk kami tetap setia. Tuntunlah kami Tuhan, untuk kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Mampukan kami Tuhan, untuk kami mampu melaksanakan, untuk kami mampu melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tetap kuat ketika kami diperhadapkan oleh masalah persoalan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan, di mana Tuhan Engkau memberikan waktu dan kesempatan hidup bagi kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Pakailah hidup kami menjadi alat-Mu untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu yang mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai dan memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, biarlah Tuhan Engkau menjawab seturut dengan kasih dan kehendak-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa buat umat-Mu, jemaat-Mu yang pada saat ini sedang dalam kelemahan tubuh, sedang mungkin dalam keadaan sakit, baik di rumah-rumah maupun di rumah sakit. Biarlah kiranya Tuhan Engkau datang di tempat pembaringan mereka. Engkau menjamah, menyembuhkan mereka, memulihkan mereka dari sakit penyakit yang mereka alami. Kuatkan iman percaya mereka, untuk mereka selalu bersandar dan berpengharapan hanya kepada-Mu Bapa di surga. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan mampu untuk memberikan kesembuhan bagi umat-Mu, jemaat-Mu yang mengalami sakit penyakit. Bapa di dalam kerajaan surga, kami berdoa buat kota kami, kota Manokwari yang kami cinta ini Bapa, ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kota kami ini. Berikan keamanan bagi kota kami ini. Biarlah kota kami ini Tuhan yang dijuluki sebagai kota Injil-Mu benar-benar diberkati oleh Tuhan. Kami boleh hidup berdampingan satu dengan yang lain. Bapa di sorga, kami berdoa buat pemimpin-pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke tingkat kampung. Bapak Bupati beserta jajarannya, Bapak Gubernur beserta jajarannya. Biarlah Tuhan Yesus Engkau memberkati pemimpin bangsa kami ini. Biarlah pemimpin bangsa kami yang Engkau tempatkan di tempat kami ini Bapa, pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi program dari pemimpin-pemimpin bangsa kami di tempat ini, biarlah semuanya boleh berjalan seturut dengan kasih dan kehendak Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa buat situasi, kondisi wabah penyakit yang masih melanda di Indonesia ini Bapa. Tuhan, jagai kami, lindungi kami. Ketika kami berkarya melakukan segala tugas dan tanggung jawab kami, lindungi kami Tuhan. Jauhkan dari kami Tuhan wabah penyakit yang mengganggu kehidupan kami. Biarlah kami terus hanya ada dalam perlindungan-Mu ya Tuhan. Bapa di sorga, di saat ini kami berdoa buat tim multimedia
yang selalu siap untuk memfasilitasi program renungan harian di saat ini. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, dalam tugas pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah lewat program ini nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ini doa syukur kami Bapa. Ini doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami memohon kepadamu, ya Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian di saat ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Shalom.